Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pekerja bangunan di Kota Palembang tersengat aliran listrik. Korban menderita luka bakar di sekujur tubuh. Diduga tak mahir berenang, seorang remaja tewas tenggelam di bendungan Waterfront Kota Lubuk Linggau. Orang dengan gangguan jiwa dibekuk oleh warga Lorong Cempaka, Palembang karena kerap mencuri pakaian. Ia kerap curi pakaian milik warga dan mengganggu warga yang ingin beribadah di masjid. Seorang pria orang dengan gangguan jiwa dibekuk oleh warga Lorong Cempaka, Palembang. Tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik dari keluarga dan dinas sosial. Seorang pria yang dinyatakan orang dengan gangguan jiwa diamankan warga Lorong Cempaka, Kelurahan Sri Jaya, Kota Palembang pada Senin siang. Pria tersebut kerap meresahkan warga, salah satunya yakni dengan mencuri pakaian milik warga yang sedang dijemur dan mengganggu warga yang ingin beribadah ke masjid. Terakhir, ulahnya sempat mengancam beberapa warga yang hendak pergi ke masjid dengan berguling-guling di jalanan. Orang dengan gangguan jiwa yang tidak diketahui identitasnya itu telah 10 hari berkeliling di sekitar pemukiman warga hingga membuat resah. Warga memutuskan untuk menangkapnya hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan di salah satu rumah warga. Pihak kelurahan yang mendapatkan informasi tersebut segera menghubungi Dinas Sosial Kota Palembang guna melakukan evakuasi. Berkeliaran di wilayah RT 11. Untuk identitasnya sendiri apakah memang warga sini atau orang datangan, Bu? Untuk identitas tidak kita temukan, yang bersangkutan bukan warga Kelurahan Srijaya. Untuk selanjutnya, Bu, tadi Bu, seperti apa, Bu? Diamankan oleh warga atau oleh siapa, Bu? Jadi kami tadi berkoordinasi dengan pihak Puskesmas, Babin bersama-sama mengamankan yang bersangkutan. Setelah diadakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas, kami menghubungi pihak Dinas Sosial untuk dibawa ke pusat rehabilitasi. Kini orang dengan gangguan jiwa tersebut telah dibawa oleh petugas Dinas Sosial ke tempat rehabilitasi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Kita ke informasi berikutnya, harga cabai naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau, harga cabai jenis cabai setan bahkan naik 100%. Memasuki musim kemarau, harga sejumlah sayur mayur di sejumlah pasar mulai alami kenaikan. Di Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau, harga sejumlah jenis cabai yang paling terdampak. Saat ini harga cabai yang disebut dengan cabai jenis setan tembus di angka Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini mencapai 100%. Sebelumnya harga cabai ini di angka Rp50.000. Selain cabai setan, cabai merah keriting dan cabai rawit juga alami kenaikan, namun tidak melesat tinggi dibandingkan cabai jenis setan. Kondisi ini telah dialami beberapa hari terakhir. Pedagang menduga memasuki musim kemarau membuat sejumlah tanaman cabai gagal panen. Dari setan. Berapa itu harganya? Itu 80. Sampai 80.000 ya? 80. Per kilonya? Iya. Untuk cabai merah itu gimana? Kalau cabai merah normal. Normal ya? Harga cabai setan itu sebelumnya berapa, Bu? Apa? Sebelum naik menjadi 80.000 itu sebelumnya? 60. 60.000 ya? Kira-kira penyebab kenaikan itu? Pasokan rezeki barang lagi dengan cuaca. Cuaca ya? Pedagang memprediksi lonjakan kenaikan harga akan terus terjadi, sementara pasokan juga mulai sulit didapat. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau. Ya, belasan kendaraan terjaring razia pajak kendaraan bermotor yang digelar petugas gabungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain untuk mendisiplinkan pengendara, razia digelar untuk mengejar target pajak. Razia kendaraan bermotor dilakukan di kawasan Jalan Merdeka, Batu Raja,
Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan ini digelar petugas gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Oku, Samsat Oku, dan PT Jasa Raharja Cabang Batu Raja. Dalam razia ini petugas memberikan sanksi tilang terhadap pengendara yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya. Meski demikian, pengendara belum melunasi pajak kendaraannya bisa langsung mengurusnya di mobil Samsat keliling yang ada di lokasi. Platnya dari 2020 enggak pernah dibayari, mati dia. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dengan nomor plat luar Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka yang telah menetap di Kabupaten Ogan Komering Ulu diimbau untuk segera melakukan mutasi kendaraan. Petugas memastikan seluruh proses pengurusan pajak saat ini mudah untuk dilakukan. Hari ini kami mencari kendaraan-kendaraan yang berplat luar daerah yang belum melakukan mutasi kendaraannya ke wilayah kerja kami di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk hasil sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini dari beberapa yang terjaring operasi ini masih banyak kendaraan yang berplat luar dan mati pajak. Dan kami beserta rekan dari Bapeda, dari rekan Polres Ulu, beserta dalam operasi ini mengingatkan untuk wajib pajak segera bayar pajak kendaraan. Serta kami dari Jasa Raja Batu Raja membagikan flyer brosur untuk pesan keselamatan. Jadi kalau dia nunggak itu berpengaruh juga Pak ya dengan kendaraannya, pasti ada kecelakaan segala macam. Pastinya kita akan segera mengingatkan kepada wajib pajak yang menunggak kendaraan. Nah, tentunya Jasa Raja di sini tidak bisa berdiri sendiri, ya ada kerjasama dari Bapeda dan pihak polisi. Dalam razia ini sebanyak 15 kendaraan terjaring petugas. Razia patuh pajak ini merupakan bagian akhir dari rangkaian operasi patuh Musi 2024 di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bermaksud hendak menemani calon istrinya berbelanja, seorang pria di kota Palembang justru menjadi korban penodongan. Akibatnya korban pun harus merelakan uang sebesar Rp1 juta miliknya dirampas pelaku. Waspada aksi penodongan, nasib malang dialami Herianto, warga Sungai Buntut, Kertapati, Palembang ini. Pasalnya, pria berusia 35 tahun ini telah menjadi korban penodongan saat melintas di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang. Akibatnya, korban pun harus kehilangan uangnya sebesar Rp1 juta. Kejadian bermula saat korban bersama calon istrinya hendak berbelanja di Pasar 16 Ilir, Palembang. Namun saat berjalan di kawasan Benteng Kuto Besak, korban diadang seorang preman kampung yang memintanya sejumlah uang. Pelaku lalu merampas dompet milik korban yang berisikan uang tunai di dalamnya. Atas kejahatan tersebut, korban pun membuat laporan ke Sentra Pelayanan Polisi yang Terpadu Polrestabes Palembang. Pakai senjata tajam atau tidak? Tidak Pak, melawan itu. Oh, kita lagi ngapui nggak di situ Pak? Melawangi calon uang rumah belanja. Oh, calon uang rumah belanja. Itu kita kasih apa ke pelaku? Yang hilang. Nanya dompet, mau tidak mawa. Mawa dompet, yo jangan jengok dompet kau, jangan buka dulu kan? Jengok dulu dompet kau, buka dulu. Apa yang terus? Buka dompetnya kalau tinggal 20.000. Oh, yang diambil duit berapa? 1 juta. Kasus ini tengah didalami oleh penyidik dari Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, keributan terjadi antara pemain dan supporter saat turnamen sepak bola yang digelar di Stadion Kamboja, Kota Palembang. Korban bahkan dianiaya di luar stadion saat pertandingan telah berakhir. Aduh, medis ini. Seorang pemain sepak bola, Aldino Natali, tergeletak di luar Stadion Kamboja, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang pada Minggu pekan lalu. Terlihat korban meringis kesakitan hingga harus dibantu oleh beberapa warga sekitar yang berada di lokasi. Aksi penganiayaan ini buntut dari keributan yang terjadi saat turnamen PSM Cup, kejuaraan sepak bola antar kecamatan yang digelar dan mempertemukan kesebelasan korban dan pelaku. Keributan dipicu oleh korban yaitu Aldino Natali yang saat itu sedang bertanding melakukan tackle keras terhadap pelaku Apriyadi Pratama.
Kemudian pelaku tak terima, pelaku mengejar korban hingga ke tribun penonton. Bahkan para supporter ikut mencoba memukuli korban. Tak sampai di situ, keributan terjadi hingga di luar stadion. Atas peristiwa ini, korban yaitu Aldino Natali mengalami luka robek di bagian pelipis. Pasca kejadian ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku pengeroyokan, 1 merupakan pemain dan 1 merupakan supporter yang bernama Jumari. Keduanya diringkus tak lama usai melakukan aksi pemukulan. Korban atas nama Saudara Dino dikejar oleh pemain dan supporter sampai ke tribun. Yang salah satu pelaku berinisial AF turut mengejar pada saat kejadian. Pada saat di atas tribun kemudian terjadi kekerasan, di mana beberapa pelaku ini, diantaranya tersangka AF ini, melakukan kekerasan dengan cara menerjang dan menginjak korban Dino. Atas peristiwa tersebut, korban Dino mengalami luka pada bagian wajah. Kedua pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengeroyokan dan terancam hukuman kurungan penjara 5 tahun. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan terindikasi masih ada sejumlah orang yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.